Bang, bahas iPhone 11 buat 2025 gimana? Oke, di sini saya emang nggak punya iPhone 11 dan saya cek-cek di Shopee ternyata ada yang murah 2,7 juta. Jadi harga di Shopee-nya itu 2,8 sekian dan saya beli itu dengan promo-promonya total 2,7 juta saja. Oke, langsung aja kita pilih warna hitamnya dan langsung pesan sekarang. Dan nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ataupun di dalam video ini ya. Nah, ini totalnya 2,7 jutaan dan paketnya sudah tiba. Oke, langsung aja kita unboxing. Di sini paketannya lumayan tebal karena pakai bubble wrap terbaru ya, yang anginnya itu lebih banyak. Oke, dari tampilannya sedikit meyakinkan karena dusnya ini kelihatan baru dan masih fresh, tetapi itu hanya tampilan saja. Di sini ada penyok sedikit di bagian dusbooknya, dan untuk dusnya ini seperti biasa, ini pastinya KW ya, nggak mungkin asli. Dari tampilannya pun benar-benar jauh berbeda. Oke, langsung kita disuguhkan dengan handphonenya ya, iPhone 11 di harga 2,7 jutaan saja. Untuk kelengkapannya ya full set ya, nggak usah dibahas lah, pasti OEM semua, nggak ada yang asli. Dan langsung aja kita nyalakan iPhone-nya ya. Oke, di sini kesan pertama saya ini bener-bener, wah ini bagus banget aslinya. Dari sisi bawah maupun dari sisi belakang, lalu dari sisi samping kiri, sisi samping kanan, dan juga di bagian atas bener-bener mulus, no minus, tidak ada lecet sedikit pun. Saya kesan pertamanya ya suka aja gitu, tapi ada tapinya sih. Tonton aja sampai habis ya biar Anda tahu bagaimana kondisi sebetulnya dari iPhone 11 dengan harga paling murah ini. Oke, langsung aja kita cek di bagian True Tone-nya terlebih dahulu. Ya ada ya di sini. Berarti LCD-nya original? Ya belum tentu juga sih. Bisa original bisa nggak, karena True Tone itu tidak menjamin LCD-nya itu original. Nanti kita cek di True Tools ya agar lebih komplitnya lagi. Disclaimer terlebih dahulu ya, jadi handphone ini tuh adalah WiFi only dan SIM-nya itu dikunci. Ingat, SIM-nya dikunci dan tidak bisa menggunakan SIM. Ya, pantas aja karena harganya murah itu SIM-nya dikunci. Cuma bisa WiFi only. Ya, tapi nggak apa-apa, saya kan cuma mereview iPhone 11 di tahun 2025. Untuk bagian sinyal ya saya nggak terlalu mementingkan karena di rumah itu ada WiFi. Jadi ya kita tetap bisa menikmati fitur-fitur yang ada di iPhone 11. Oke, nanti kita cek di True Tools juga nanti di akhir video, tapi ya ada beberapa bagian yang emang udah diganti ya, meskipun iPhone ini terlihat mulus ya, tapi kita tidak boleh ya mempercayai sesuatu itu dari hanya tampilannya saja. Oke, kali ini kita menikmati aja gitu flagshipnya iPhone 11 di tahun 2025, apakah masih terasa ya? Oke, kita pertama ya, kita buka terlebih dahulu YouTube untuk mengetes suara yang dihasilkan oleh iPhone 11 ini. Oke, di sini kita pilih dari NCS. Nah, ini dengarkan suaranya. Gimana? Untuk suaranya masih bagus kan? Oke, kita langsung aja masuk ke sesi kamera. Nah, untuk kamera di video ini beresolusi 12 megapiksel. Emang iPhone dari dulu juga 12 megapiksel terus ya sampai iPhone 14. Nah, oke, ini dia hasil perekaman dari iPhone 11 di tahun 2025. Dan saya rasa masih bagus. Ini saya coba untuk mereview iPhone 12 mini ya. Ini adalah hasil dari kamera iPhone 11 untuk resolusi 4K 60 fps. Dan ini adalah kamera terbaiknya. Dan hasilnya benar-benar luar biasa sih. Saya akui ya, untuk iPhone 11 ini masih bagus digunakan karena untuk detail dan juga warnanya itu benar-benar natural dan juga terlihat bening. Dan ini masih di dalam ruangan ya. Kalau udah di luar ruangan, ini rasa flagshipnya lebih terasa lagi. Oke, sebelum kita keluar ruangan, kita bahas untuk kamera depannya ya di dalam ruangan terlebih dahulu. Dan hasilnya itu masih lumayan sih, nggak bisa dibilang bagus, tapi hasilnya lumayan untuk kamera depan dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Gimana menurut Anda? Ya, untuk video call dan juga zoom ya cukup-cukup lah segini juga ya. Meskipun agak kurang gitu kan dari warnanya juga, tapi ya bagi saya cukup lah. Nah, ini untuk foto kamera depan iPhone 11 di tahun 2025. Dan juga kita lihat nih foto-foto kamera belakang juga sedikit-sedikit ya. Saya sih nggak terlalu respect untuk di dalam ruangan karena ya hasilnya biasa-biasa aja. Tapi ya bisa dibilang mendekati bagus ya. Saya suka di luar ruangan dan inilah waktunya saya bawa ya handphone ini ke luar ruangan.
Ya intinya kita explore lah dunia luar ya meskipun cuma di belakang rumah. Tapi lihatlah, gimana? Masih keren banget kan iPhone 11 ini? Wah bener-bener sih kalau untuk vlogger-vlogger ya mungkin di budget yang emang perlu kameranya aja. Ya sepertinya HP ini sangat cocok ya untuk diambil di harga 2,7 jutaan. Nah gimana menurut Anda untuk bagian kameranya ini? Kalau menurut saya ya bagus-bagus ya, dari zoomnya juga, ini zoom in zoom outnya juga sangat smooth dan masih masih bisa sangat diandalkan di tahun 2025. Oke, masuk ke bagian foto-foto deh. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat. Untuk detailnya dan juga warnanya itu masih bagus, apalagi kalau main mode potretnya ini bener-bener bagus lah juga ya. Dan untuk kamera depannya, jika cahayanya bagus ya, apalagi kalau dari arah timur ataupun ya intinya kita tersorot oleh cahaya matahari, nah itu hasilnya akan bagus. Tapi kalau cahayanya minim, ini bener-bener sih kayak masih kurang aja gitu di iPhone 11. Yang bagus tuh minimal di iPhone 12 ke atas, itu kamera depannya bagus. Oke, kita langsung aja masuk ke mode performa ya. Cek performa di iPhone 11. Kita coba main PUBG Mobile terlebih dahulu. Dan hasilnya ya enak-enak aja ya. Settingan juga bisa ekstrim dan juga HDR ya. Nggak bisa settingan yang lainnya lagi untuk kedepannya emang belum terbuka ya. Mentoknya segitu. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk main PUBG Mobile nggak ada lagi sedikit pun dan hasilnya lancar-lancar aja gitu. Masih enak banget lah untuk digunakan untuk game-game seperti PUBG, Genshin Impact, Mobile Legends apalagi ya kan, semuanya bisa dilibas dengan baik. Kita coba cek di Mobile Legends dulu deh. Nah ini bisa kita lihat, kita main sebentar-sebentar aja ya, karena malas juga kan nontonnya kalau lama-lama. Untuk settingannya bisa kita lihat ultra ya, rata kanan, wah mantap pokoknya di iPhone 11 ini kan. Tahun 2019 nih, HP iPhone emang bukan kaleng-kaleng ya. Meskipun jadul ya emang bisa dilihat sih dari layarnya IPS ya, tapi untuk soal spesifikasi masih bisa diadu lah. Untuk handphone keluaran sekarang pun dia masih bisa bersaing. Oke, dan itulah hasilnya untuk bermain game. Ya, masih enak-enak aja. Dan lagi untuk pindah apps ini bener-bener masih smooth dan juga enak. Pokoknya nggak ada lag. Yang penting apa? Yang penting memorinya itu dijaga ya, biar nggak terlalu penuh. Tapi kalau di iPhone ya aman-aman aja sih. Meskipun penuh juga nggak ada lag, tapi kalau udah penuh banget pasti ada. Oke, ini dia kamera untuk mode malamnya ya. Di malam hari saya keluar terlebih dahulu untuk mencari makanan atau apalah, dan hasilnya bener-bener luar biasa. Itu motor saya bergetar tapi kameranya masih sangat-sangat stabil. Nah, inilah salah satu kelebihan dari iPhone 11. Untuk kestabilan videonya itu masih sangat berguna di tahun 2025 juga. Dan di sini, ini di Indomart apa Alfamart ya, saya lupa, kayaknya Alfamart sih. Nah ini bisa kita lihat untuk hasilnya ya, ini di malam hari. Dan untuk cahayanya ya pencahayaan lampu saja yang ada di Alfamart. Dan untuk detailnya itu bisa Anda lihat-lihat lah. Saya sih masih suka ya. Oke, dari segi warnanya itu masih natural dan enak untuk dipandang. Jadi ya emang sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata. Nah ini untuk kedetailannya bisa kita lihat deh ini. Nah, masih bagus kan? Oke, setelah di dalam Alfamart, kita langsung keluar saja. Kita cek untuk di luar Alfamartnya ya. Nah, karena iPhone 11 sudah ada mode malamnya, jadi ya enak-enak aja gitu kan ketika memvideo di malam hari juga. Hasilnya itu benar-benar jernih. Oke, ini yang terakhir ya. Untuk sesi terakhir yaitu cek True Tools. Ini yang ditunggu-tunggu sih sebetulnya. Karena kita tahulah untuk tampilan luar emang mulus dan juga no minus pastinya ya. Di sini di tampilan dalam bisa kita lihat. Ini ada keanehan di bagian housingnya, itu dia warnanya black. Padahal yang saya pegang itu kan jelas-jelas warnanya putih. Tapi kenapa di housingnya itu terdeteksi black? Nah berarti ini sudah diganti ya, dan kemungkinan tidak original. Oke, satu. Dan untuk baterainya 78%. Itu sudah benar-benar waktunya diganti ya untuk 78% baterai. Karena di handphonenya itu kan disuntik ya 100%, tapi dicek True Tools cuma 78%. Dan emang sih agak-agak boros. Dan yang terakhir itu minusnya adalah rear kamera sudah diganti.
Bagi Anda yang belum tahu, rear camera itu adalah bagian kamera utama dari iPhone 11 ini. Tetapi ya bisa kita lihat ke belakang tadi ya di video, hasilnya tetap bening dan juga jernih. Jadi kemungkinan emang untuk kamera yang sudah diganti ini diganti dengan kamera yang bagus juga. Ya nggak KW-KW banget lah. Dan emang sih saya juga pernah ya untuk ganti kamera, dan emang ya meskipun beli di Shopee sekalipun untuk kamera ya sejenis iPhone berapapun, kalau saya sih pernah beli itu di iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, dan itu hasilnya sama saja, nggak ada beda ya dengan yang ori. Dan begitupun di iPhone 11 ini, dia meskipun sudah diganti, hasil kameranya masih tetap bagus ya. Ya, seperti yang Anda lihat aja tadi di video sebelumnya ya. Oke, jadi cukup sekian untuk review iPhone 11 di tahun 2025. Gimana? Masih worth it banget kan di tahun 2025 juga? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Salam hangat dari channel Rivaldi XYZ.